Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada video pembelajaran PPKN, melanjutkan daripada bab 2 kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata urutan hukum nasional. Nah, kali ini kita masuk ke subbahasan melanjutkan penggolongan hukumnya, yaitu hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara saja dan harus dipatuhi oleh tiap warga negara yang tinggal di sana. Nah, artinya hukum nasional ini berarti hukum yang sedang berlaku di negara tersebut. Contohnya di Indonesia, ya, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan sampai detik ini masih berlaku dan wajib kita laksanakan sebagai warga negara yang tinggal di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini dia yang kedua, yaitu hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku secara global dan mengatur hubungan hukum antar negara-negara di dunia internasional. Nah, hukum internasional ini biasanya seperti contohnya hukum laut, ya. Bagaimana perbatasan laut itu diatur melalui hukum internasional. Terus hukum batas negara, ya. Nah, itu juga sama, hukum batas negara itu juga diatur dalam hukum internasional, ya. Jadi tidak bisa mengklaim satu pihak bahwa perbatasan negara ditentukan oleh satu negara saja, atau mengklaim satu pihak untuk masalah luas laut, ya, itu harus melalui hukum internasional. Ya, ini dia yang ketiga, yaitu hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Artinya hukum ini hanya berlaku di negara di mana negara itu menerapkan satu hukum bagi warga negara atau penduduk atau pendatang. Nah, hukum yang seperti ini artinya hukum tersebut tidak berlaku di negara yang sebelumnya. Artinya jika kita melaksanakan berpergian ke luar negeri, ya, misalnya contoh kita berpergian ke negara Jepang, maka pada saat kita sampai di negara Jepang, maka kita berlaku hukum asing atau hukum di negara Jepang tersebut. Dan hukum di Indonesia tidak akan berlaku di negara Jepang. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, di saat warga negara Jepang berkunjung ke negara Indonesia, maka warga negara Jepang tersebut akan diberlakukan hukum asing, artinya hukum Indonesia. Hukum di Jepang tidak akan berlaku di dalam negara Indonesia. Nah, itu seperti itu hukum asing. Demikian. Ya, ini dia yang keempat, yaitu hukum gereja. Hukum gereja adalah hukum yang bersifat memaksa untuk para jemaatnya. Artinya hukum gereja hanya berlaku di dalam lingkungan gereja. Artinya berlaku bagi para jemaat yang beragama Kristen, Protestan maupun Katolik. Dan ini sifatnya hukum ini berlaku untuk masalah pelayanan gereja, ya. Jadi seperti itu, dan tidak berlaku secara nasional atau secara umum di negara Indonesia.